Marquez targetkan juara musim depan. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo Team untuk musim MotoGP 2025 telah mengguncang dunia balap. Dengan modal 3 kemenangan di balapan utama dan 1 kemenangan di sprint race bersama Ducati Gresini pada musim ini, The Baby Alien kini memasang target ambisius, merebut gelar juara dunia. Namun, apakah target ini terlalu tinggi mengingat persaingan yang semakin ketat di MotoGP? Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap tercepat di grid MotoGP. Kecepatan adaptasinya dengan motor Ducati khususnya Desmosedici GP23 sangat mengagumkan. Kemenangan-kemenangan yang diraihnya bersama Ducati Gresini menjadi bukti nyata bahwa kombinasi antara pembalap jenius dan motor juara dunia adalah formula yang sangat efektif. Dengan bergabungnya Marquez, Ducati Lenovo Team kini memiliki 2 pembalap top dunia, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Kombinasi keduanya diharapkan dapat membawa Ducati meraih gelar juara dunia konstruktor dan pembalap. Ducati juga akan memberikan dukungan penuh kepada Marquez, termasuk motor spek pabrikan terbaru dan tim balap yang solid. Meskipun memiliki potensi besar, Marquez akan menghadapi sejumlah tantangan berat di musim depan. Persaingan di MotoGP semakin ketat dengan munculnya pembalap-pembalap muda berbakat seperti Jorge Martin, Bagnaia, Pedro Acosta, atau Enea Bastianini. Saya sangat percaya pada Ducati, saya sangat percaya pada tim Gigi, Daligna, dan saya pikir kami akan memiliki motor terbaik untuk 2 tahun ke depan. Setelah itu Anda tidak akan pernah tahu karena ini adalah balapan. Meski harus bersaing dengan Pecco Bagnaia, pembalap 31 tahun tersebut akan menjaga hubungan baik dengan pembalap asal Italia itu. Tetapi dengan Pecco kami harus memiliki hubungan profesional yang baik. Apa artinya itu? Berusaha membantu Ducati, berusaha membantu motor terbaik, berusaha memenangkan gelar, dia atau saya atau dia. Tahun depan, tentu saja, dengan motor paling kompetitif di grid, lebih mudah untuk memperjuangkan kemenangan, tetapi itu tidak mudah. Pecco akan menjadi referensi di dalam garasi kami, dan tujuan saya adalah mencoba membantu tim dan mendekati level Pecco. Marquez dikenal memiliki mental juara yang sangat kuat. Namun, cedera-cedera yang dialaminya beberapa tahun terakhir sempat menggoyahkan kepercayaan dirinya. Kembalinya ke performa terbaiknya di musim ini menunjukkan bahwa Marquez telah berhasil mengatasi masalah mental tersebut. Kehadiran Bagnaia sebagai rekan setim akan membuat persaingan di dalam tim semakin sengit. Keduanya memiliki ambisi yang sama, yaitu menjadi juara dunia. Target juara dunia yang diusung oleh Marc Marquez adalah ambisi yang sangat wajar. Dengan kemampuan, pengalaman, dan dukungan tim yang kuat, Marquez memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati Lenovo Team. Namun ia harus tetap fokus, bekerja keras, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapinya. Jorge Lorenzo nilai motor Honda buat banyak pembalap top pensiun dini. Legenda MotoGP Jorge Lorenzo membuat pernyataan sedikit kontroversial. Mantan juara dunia 3 kali itu secara belak-belakan menyebut motor Honda sebagai neraka yang memaksanya dan beberapa pembalap top lainnya untuk pensiun dini. Dalam sebuah kesempatan, Lorenzo membeberkan pengalaman pahitnya saat memutuskan bergabung dengan Repsol Honda pada tahun 2019. Jorge Lorenzo merasa menyesal bergabung dengan Repsol Honda pada tahun 2019 saat itu. Saya awalnya kontak Alberto Puig dan berpikir karir saya akan membaik dari saat saya di Ducati. Tapi ternyata itu sebuah kesalahan, di sana seperti jadi bencana. Pernyataan Lorenzo ini semakin menguatkan dugaan banyak pihak bahwa motor Honda memang mengalami masalah serius sejak beberapa tahun terakhir. Dominasi Ducati, KTM, dan Aprilia di ajang MotoGP semakin menegaskan bahwa Honda tengah berjuang keras untuk menemukan masalah pada motornya dan berusaha kembali ke level terbaiknya. Lorenzo bukanlah satu-satunya pembalap top yang mengalami kesulitan saat membela Honda. Beberapa nama besar seperti Dani Pedrosa dan Marc Marquez sendiri sempat mengalami cedera parah yang diyakini banyak pihak terkait dengan karakteristik motor Honda yang dianggap terlalu memaksa fisik pembalap.
Honda bikin pensiun banyak pembalap, Dani Pedrosa, saya dan Pol Espargaro. Beberapa pakar MotoGP menilai bahwa motor Honda dinilai terlalu kaku dan sulit dikendalikan, terutama saat melahap tikungan dengan kecepatan tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi yang begitu pesat di MotoGP juga menjadi tantangan tersendiri bagi Honda. Pabrikan asal Jepang ini dianggap terlalu lamban dalam beradaptasi dengan regulasi baru dan tren terbaru di dunia balap. Dengan pernyataan kontroversial dari Lorenzo, tekanan semakin besar bagi Honda untuk segera melakukan perubahan. Para penggemar MotoGP pun berharap agar Honda dapat segera bangkit dan kembali menjadi kekuatan dominan di ajang balap paling bergengsi di dunia. Pernyataan Jorge Lorenzo mengenai motor Honda telah membuka perdebatan sengit di kalangan pecinta MotoGP. Apakah motor Honda memang seburuk yang dikatakan Lorenzo? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, pernyataan Lorenzo ini telah menjadi tamparan keras bagi Honda dan menjadi tantangan besar bagi pabrikan asal Jepang tersebut untuk kembali ke puncak kejayaannya. Alex Espargaro ragukan penampilan Jorge Martin bersama Aprilia. Kepindahan Jorge Martin ke Aprilia Racing pada musim depan telah mengundang banyak spekulasi. Tak terkecuali dari pembalap Aprilia saat ini Alex Espargaro. Pembalap veteran Spanyol ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemampuan Martin untuk beradaptasi dengan motor Aprilia yang dinilai masih di bawah Ducati. Walaupun terlepas dari itu semua, Espargaro sejatinya senang bahwa Martin akan bergabung dengan Aprilia musim depan. Ini memberi saya kesenangan yang luar biasa. Itu juga membuat saya takut karena tidak akan mudah setelah sekian lama di Ducati, dengan motor pemenang, untuk tiba di Aprilia dengan konsep yang benar-benar berbeda. Ini tidak akan mudah, tapi dia sahabatku, dan menitipkan sepedaku padanya adalah sebuah mimpi. Kekhawatiran Espargaro ini bukan tanpa alasan. Ducati memang telah mendominasi MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Motor Desmosedici GP dianggap sebagai motor paling lengkap dan kompetitif di grid. Sementara itu, Aprilia meskipun menunjukkan progres yang signifikan, masih belum mampu secara konsisten bersaing di level teratas. Namun, Espargaro juga memberikan dukungan penuh kepada Martin yang akan menggantikannya di Aprilia musim depan. Kepindahan Martin ke Aprilia tentu menjadi salah satu transfer paling menarik di MotoGP musim depan. Semua mata akan tertuju pada performa Martin dan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan motor baru. Apakah Martin mampu membawa Aprilia ke level yang lebih tinggi atau justru akan kesulitan untuk bersaing? Kita tunggu saja jawabannya pada musim depan.